tadi oleh dokter Damun, dokter siapa nanti berikutnya, dokter Ika, Bu Rita, ya. Nanti beliau akan menguraikannya lebih lanjut. Saya cuma ingin mengatakan bahwa satu itu dipelajari cara kita mengasuh anak, terutama mengasuh anak laki-laki. Yang dijadiin sasaran tembak adalah anak laki-laki yang belum balik, karena dia kepengen sperma pertama sekali keluar adalah karena melihat pornografi. Padahal di tangan anak dari TK, ya berhandphone anak, orang berhandphone anak kita paling canggih, kalau bisa pulsanya kita bayarkan. Kita lagi kerja jamaah merusak otak anak kandung sendiri. Kita kenapa? Pingsan. Oke. Yang ketiga, yang 3S, tolong catat, 3S. Satu, yang smart. Bukankah anak kita lebih pintar dari kita? Oke. Yang kedua, yang sensitif. Bagaimana nggak sensitif? Berayah dia ada, berayah tiada. Beribu dia ada, beribu tiada. Kurangin sedikit kegiatan kalau punya anak lagi tanggung di rumah, ya. Nanti pinterin anak orang, anak sendiri kedodoran. Iya. Jangan terlalu banyak sebagai. Udah separuh bayar, jangan terlalu banyak sebagai. Dakwah perlu, tapi yang mana duluan yang ditanya mau Allah. Saya perlu nih ngomong begini, ya. Oke. 3S yang terakhir, yang spiritual. Yang kita subkontrakkan anak kita ke tangan orang lain untuk agamanya. Jadi disinilah bolong yang paling gede. Kenapa? Oke, saya nggak belok nih. Ingetin ya, saya ada satu hal lagi yang saya mau sampaikan. Karena UN baru merilis, udah baca tuh belum dong? UN baru merilis hasil penelitiannya dari Al Jazeera. Oke. Jadi sekarang usia anak yang terkena HIV/AIDS sama aja tuh kayak LGBT, nggak disebut begitulah. 10-19 tahun. Kota tertinggi adalah Bangkok, Jakarta, Hanoi. Catat. Bangkok, Jakarta, Hanoi. Oke. Jadi kita nih gede banget nih. Saya udah tahu dari 2012. Karena 2013 Januari baru dirilis, 2012 udah pernah dirilis. Tarakan jumlah anak yang kena HIV itu lebih tinggi daripada jumlah pelacur kena HIV. Ya, nah, jadi di situ dirilis di UN itu bahwa ini semua terjadi oleh apps, oleh gadget. Jadi anak dan saya di belakang ada teman saya Wiwit, kami menemukan bahwa anak-anak itu bikin kelompok nge-seks itu lewat line, lewat WhatsApp dan lewat grup. Kelompoknya dibikin untuk itu. Mana Anda tahu kapan ngeceknya? Jadi sangat biasa mereka, jadi itu mencetus HIV dan juga mencetus itu kegiatan seks sejenis. Kalau yang ngomong Eli Risman, Dr. Fidiansa, Dr. Inong, orang akan begini, siapa lo? Tapi ini UN, PBB yang merilis, belum juga diangkat, ya belum diperhatikan. Jadi tadi 3S, ya, smart, sensitif, berayah ada, berayah tiada, kan udah dipelajari tadi. Memang ayah nggak hadir. Mau kampanye LGBT ini, anti LGBT, pulangkan ayah ke rumahnya, dudukkan ia di kursi kerajaannya, suruh dia menjadi ayah. Karena riset saya terakhir menunjukkan ayah nggak bisa ngomong sama anaknya karena nggak punya waktu. Kenapa nggak punya waktu? Karena kerja. Dari transisi tadi ini, yang generasi ke generasi itu, laki-laki sekarang kehilangan kata kepada istrinya, ya, karena udah setara, sama-sama kerja. Laki-laki sekarang, jangan-jangan anak kita tidak punya suara untuk menentukan supaya anaknya tinggal di rumah, kamu ngasuh anak kita, ya. Hidup qanaah seadanya, bukan kantor dan uangku yang mencukupkan kita, Allah mencukupkan kita. Itu nggak ada pada laki-laki sekarang. Jangan-jangan itu anak laki-laki kita, ya, membiarkan istrinya bekerja, melepaskan anaknya ke tangan babysitter. Duduklah sepasang suami istri muda di sebelah saya, ya, sangat ganteng, bininya sangat cakep, bilang gini, Bu, apa nak? Maaf deh Bu, ya, aku tuh bikin salah, yang salah itu aku, apa salahmu nak? Ya aku yang ngasih HP, tablet Bu ke tangan anakku. Berapa umur anakmu? 4 tahun. Saya gitu, ini sama suaminya nih, kamu kepala keluarga. Iya Bu, maksudku tuh untuk memperkenalkan bla 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 bla. Oke, pendek cerita apa yang terjadi nak? Anakku naked selfie Ibu. Astagfirullah, naked itu telanjang, selfie tau nggak selfie yang kalian suka lihat? Yang kayak gitu, ya. Ya stop selfie, oke? Stop selfie karena Anda tidak tahu apa yang dilakukan anak Anda. Lihat ibunya suka selfie. Oke, bentar ya. Ngapain anakmu naked selfie? Apa yang dia foto nak? Kemaluannya. Oke. Berapa posisi? Lebih dari 5 Ibu. Oke.
Jadi kau sudah berhentikan belum babysittermu? Hah? Babysittermu? Iyalah, dari mana anakmu 4 tahun bisa tahu itu? Astagfirullah, Bu. Apa ya astagfirullah? Kamu sudah berhentikan belum? Belum, Bu. Kamu sudah cek belum HP-nya? Belum, Bu. Oke, kenapa kamu belum cek dan kenapa kamu belum berhentikan? Bu, saya punya anak 8 bulan. Ya udah, salah satu di antara kalian berhenti. Ya itulah, Bu, yang kami nggak bisa. Oke, stop. Oke, Ibu tidak mau mendengar satu kata pun keluar dari kamu, satu kata pun keluar dari kamu. Selama kamu belum bisa mengendalikan keluargamu dan mengendalikan istrimu, kita ketemu di ruang konsultasi. Oke, Kemang Medical Care. Saya nggak mau lagi layanin. Ibu berjuta. Semua pasien yang saya hadapi dari tahun 2002, kecanduan segala macam, tidak bisa dilanjutkan sampai anaknya selesai. Kenapa? Karena ayahnya tidak mau terlibat. Apalagi ayah sekarang, apalagi punya istri yang gajinya sedikit lebih tinggi, suami kehilangan kata. Anak Anda kah itu yang kehilangan kata sama suaminya? Kalau belum, jangan bikin anak laki-laki kita kayak begitu ya. Karena dia tidak akan hadir di rumah, dia akan mencetuskan banyak sekali lesbian, gay, bisex, transgender, dan queen. Udah tahu belum queen? Queen yang kelihatan begini, rapi banget, baju ketat, ya. Kancing di atas, cincin hitam di sini, rambut akan dicepakin sedikit, hati-hati kalau anak rambutnya dicepakin begini, ngomongin sama mereka, malamnya ganti pakai dress. Itu queen. Banyak banget Sudirman, Tamrin, Kuningan. Jangan bilang. Ya. Itu kuat sekali di perkantoran, kuat sekali. Seorang manajer bank yang sangat terkenal duduk di depan saya, dia bilang, Ibu perkenalkan, ini direktur kami. Oke, hai, salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dalam hati, ya Allah, udah sangat kelihatan saya belum kawin Ibu, dalam hati. Ya, terus dia bilang, ya udah, saya mau tanya gimana cara ngomong ponakan saya. Dalam hati saya, itu cute, itu cute. Jadi LGBTQ. Jadi teman-teman, satu lagi terakhir, ada suatu kan ya, satu lagi ya. Jadi pornografi itu masuk lewat mata. Ya, ini belum sempurna berkembang. Pusat mana kita berpikir BNN tadi berpikir memilih mengambil keputusan, maka anak ini dia langsung masuk pusat perasaan. Pusat perasaan begitunya disenggol sama gambar-gambar imaji pornografi. Terus dia mengeluarkan cairan otak yang bernama dopamin, udah tersedia di situ, bikin orang fokus, berahi, bahagia, tapi kecanduan. Jadi anak akan lihat lagi, maka dia nggak bisa diputus dari games. Semua games, semua apa saja yang diklik dari YouTube dan apa yang dilakukan anak dari umur 2-3 tahun, kelas 2, kelas 3, itu selalu akan ada terpapar pada pornografi. Permainan bola, balap mobil, sebagainya, itu ada kandungan pornografinya. Jadi, apabila air ini ditetesin 1 tetes kopi, pinjam ya Pak, kira-kira berubah nggak warnanya? Ya, begitu kita lihat satu kali anak melihat pornografi, itu udah mulai rusak otaknya. Dan dia akan minta lagi sampai dia kecanduan dan ujung-ujungnya dia meniru dan mencoba. Oke, kenapa dia meniru? Karena yang kedua, dia ingin tahu rasanya. Jadi karena tadi salah asuh, ayat tidak ada, otak kiri nggak dioptimalkan, iman disubkontrakkan, gitu kan urut-urutannya. Iman disubkontrakkan ke tangan orang lain, bukan ibu bapaknya. Ngejadiin agama tidak membahas kitab taharoh saja. Minta taharoh aja dibahas, bersuci. Jangan subkontrakkan semuanya ke tangan orang lain, ini aja bahas, ya. Maka terus nggak siap, abai dengan teknologi, merasa aman-aman saja, pulsa dibayarkan. Nah, semua pornografi tidak ada yang tidak mengandung unsur LGBT. Dia satu paket. Jadi begitu dia rusak, nilainya masuk. Contohnya, ada sebuah permainan anak TK yang cari mutiara. Begitu dia salah, dia ditangkap, dimasukin ke dalam ruangan, langsung disodomi. Orang yang sodomi nggak kelihatan, kemaluannya aja, tapi lagunya tentang LGBT. Jadi dia tidak ada yang tidak satu paket, semuanya satu paket. Oke, dari mana anak tahu? Dari sekolah, dari TK. Temennya yang di TK cuma bilang ini, kamu kan ya, pinjem aja itu HP nyokap lo kan, terus lo klik, nah dia kasih tahu X 3 kali lah,
apalah saya nggak enak ngomongnya ya, atau boy kiss girl, girl kiss boy, kiss boy, girl kiss girl, satu paket. Itu anak TK. Jadi kalau kita sekarang pingsan, terlalu sibuk, nggak punya waktu untuk melihat, naudzubillah dari astagfirullah, I'm talking to myself, saya ngomong sama diri saya sendiri, ya, istighfar berkali-kali nih, habis anak kita. Orang kita udah dipetakan, ya, nah lazy mind kita itu malas berpikir itu karena udah 40 tahun Rampun Jabi menguasai Indonesia. Kita hidup dengan cara yang sangat mudah, lazy mind, bad attitude, bad habit, ya, sikap buruk. Kemudian kebiasaan juga buruk. Nggak nonton sinetron pulang tanya, tadi gimana nong? Jadi nggak diutusin itunya jadinya. Jadi harus cari, dia lari selingkuhannya ya, gitu. Itu kita ulang-ulang, kita suruh anak kita merecall kembali. Jadi bencana sangat dekat. Perbaiki dari mana? Dalam rumah. Apabila teman-teman akan merumuskan kampanye pertama, pulangkan ayah ke rumahnya. Ingatkan ayah akan ketakutan pada neraka. Bahwa mencari nafkah tidak berarti tidak punya waktu dengan istri dan anak-anaknya. Karena yang pertama sekali bilang, ku anfusakum familiar wa ahlikum nar. Kamu dan keluargamu kamu jauhi dari neraka. Sekarang apa boleh buat ayah memberi neraka, ya, dengan uang yang tidak halal ke dalam jiwa anaknya, dan ayah memberi neraka di telapak tangan anaknya. Hanya dengan satu buku jari berselancar di dunia maya tiada bertepi. Ayahnya nggak pernah ngomong, nak, mama kasih, ayah kasih fasilitas ini. Ingat ya nak, ayat Allah. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Tahan pandanganmu ya nak, jaga kemaluan. Dzalika askalakum, karena itu lebih suci bagimu buah hati ayah nak. Innallaha khabirun wa la yasma'un. Ada ayah apa nggak ada ayah nak? Ada mama nggak ada mama? Rumah wifi, TV berbayar, handphone di tangan, games tersedia. Nah itu semua bisa mencederai otakmu. Ingat Allah ya nak. Ayah sama mama ngomongin ini nak, supaya ayah mama menyampaikan kepadamu. Sekarang nggak usah jawab, bapak ibu lihat aja ke dalam dirinya sendiri. Rumah wifi, TV berbayar, handphone tersedia, games dibelikan. Udah ngomong belum sama anak tentang itu?